Ia yang sedang berduka cita di tengah-tengah kedua pasukan, oh Baginda Raja. Krishna seolah-olah tersenyum dan bersabda, bedanya badan dan jiwa. Kita tak bersedih hati pada apa yang abadi, Arjuna. Kau telah bersedih hati pada mereka yang tak patut disedihkan. Akan tetapi kau bicara dengan kata-kata yang penuh mengandung pengetahuan. Orang bijaksana tak sedih pada apa yang mati atau pada apa yang hidup, Arjuna. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Pemirsa Napi Ortis, semoga semua dalam anugerah yang widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tempat belajar bersama guna meningkatkan selada dan bakti mengenai hal-hal yang nyaris luput dari kesadaran kita. Senang sekali saya Indri Buratwangi akan menemani Anda mengantarkan tayangan khusus ini. Selamat menikmati. Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Untuk sapu leger itu tertera di dalam Kala Purana ya, itu Betara Siwa dikisahkan memiliki putra. Jadi ada Catur Kumara, kemudian ada Batara Kala. Nah, Batara Kala kemudian bertanya kepada Betara Siwa, apa yang boleh saya makan? Jadi Betara Siwa bersabda, anakku boleh memakan orang yang terlahir di Warawayang. Kebetulan Sang Hyang Catur Kumara ini lahir di Warawayang. Nah, karena mendapat perintah seperti itu, dikejarlah Sang Hyang Catur Kumara oleh Batara Kala. Larilah Sang Hyang Catur Kumara ke sana ke sini bersembunyi untuk menghindari Batara Kala. Nah, karena kejaran Batara Kala ini begitu luar biasa, tidak ada tempat yang dirasa aman, kemudian masuk ke Jineng. Jineng itu kelumpu ya, tempat menyimpan tadi. Dikejar juga. Nah, karena itulah ada semacam bisama ya, tidak boleh membuka pintu kelumpu terlalu lama, takutnya nanti rezekinya bisa hilang. Kemudian sembunyi di
cangkem paon bahasa Balinya. Jadi di mulut kompor. Dulu orang memasak itu kan pakai kayu bakar. Nah, ada kemudian juga bisama bahwa tidak boleh kita menutup tempat untuk memasak. Kemudian sampai terakhir itu bersembunyi di pelawah gender wayang. Ada seorang dalang yang sedang mementaskan wayangnya. Dalang ini luar biasa, kemampuan sidanya, sakti luar biasa. Nah, pada waktu itu Sang Hyang Catur Kumara meminta perlindungan kepada dalang tadi. Dan sang dalang kemudian berusaha untuk melindungi Catur Kumara. Bersabdalah Betara Kala bahwa sang dalang tidak berhak menghalangi dia untuk mengangkat Catur Kumara. Di sana sang dalang kemudian melaksanakan perjanjian kepada Betara Kala, kalau Banten yang ada di depan kelir wayang ini sudah berhasil dihabiskan oleh Betara Kala, maka Betara Kala boleh memangsa sang Catur Kumara. Tetapi karena sang dalang ini kemampuan yoga sidanya luar biasa, itu tidak habis-habis dimakan oleh Betara Kala, dan Betara Kala merasa puas, tersumia pada waktu itu, sehingga selamatlah Sang Hyang Catur Kumara. Di sana keluar bisama bahwa setiap orang yang terlahir di wara wayang, buku wayang yang ada 30 tadi itu, yang patut melaksanakan pengeruatan wayang sapu leger agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pebayuhan wayang sapu leger itu harus dilaksanakan oleh mangku dalang, ya, tidak boleh yang lain. Karena di dalam ritual tadi, yang diruat, anak yang diruat dilahir di wara wayang ini, pertama dia harus melaksanakan penyucian diri dulu, keramas pagi-pagi, kemudian mengenakan pakaian yang baru. Kalau tidak punya yang baru, yang bersih saja sudah cukup. Kemudian duduk di depan kelir wayang. Dan pada saat itu ada pementasan tentang Kala Purana. Bagaimana Sang Hyang Catur Kumara ini hendak dimangsa oleh Betara Kala. Ditonton sampai habis. Nanti setelah lakon itu habis, sang dalang akan menurunkan kelir wayangnya. Di sanalah akan ada pengeruatan. Jadi sang dalang di sini dia bukan hanya sebagai dalang posisinya, tetapi dia sebagai pengeruat. Dia yang melaksanakan pengeruatan. Nah, atas penugerahan ide Betara Siwa. Nah, berdasarkan juga dari bisama Betara Kala. Nah, karena Banten pemerayas citanya ini yang penting dalam setiap ritual itu. Jadi Banten pemerayas cita inilah yang kemudian hari menjadi sarana atau media untuk menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada si anak tadi. Ya, dan anak itu dia harus menonton lakon wayang itu sampai habis di depan kelir tadi. Begitu lakonnya selesai, kelirnya turun, kemudian barulah dilaksanakan pengeruatan. Pebayuhan wayang sapu leger ini, kita ini memohon anugerah kepada Betara Siwa ya, agar dimudahkan, dilapangkan segala urusan kita, rezeki kita. Kalau ada yang sakit, sakitnya bisa diringankan. Orang yang susah mencari pekerjaan bisa lebih mudah. Rezekinya seret misalnya, dia bisa lebih mudah mendapatkan rezeki. Dan sebenarnya adalah pengeruatan itu membersihkan pikiran kita agar tidak kesusupan kala istilahnya ya. Jadi kala itu ada yang berarti waktu, dan waktu itu sendiri juga yang menghancurkan. Nah, kita sendiri sebenarnya memerlukan energi itu, tetapi agar proporsinya seimbang. Nah, pengeruatan di sini adalah menyeimbangkan unsur-unsur yang tadi, yang antara jasmani dengan yang rohani. Nah, kalau sudah seimbang, di sana kehidupan jauh lebih harmonis. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup jadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya, I Gusti Ketut Widana, untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bagaikan wayang, manusia adalah wayang. Aku
Dalam Hindu kita mengenal hari suci Hindu ya. Salah satunya adalah Tumpak Wayang. Saniscara Kliwon Wuku Wayang itu dinamakan dengan Tumpak Wayang. Pertautan Saptawara, kemudian Pancawara dan Wuku. Saptawaranya yaitu Saniscara, kemudian Pancawaranya yaitu Kliwon, kemudian Wukunya adalah Wuku Wayang, yaitu Wuku yang ke-27 dari 30 pawukan yang kita miliki. Tumpak Wayang dilaksanakan sahabat 6 bulan sekali. Tumpak Wayang diyakini sangat tengah sekali atau sakral karena berkaitan dengan mitologi kelahiran Bathara Kala yang siap mengganggu kehidupan manusia. Nah, untuk menghindari gangguan itu, umat Hindu melakukan ritual Tumpak Wayang iadnya khusus guna menetralisir anasir negatif dari sangkala itu. Dan ini berkelanjutan karena dimensi waktu sangkala dalam keyakinan Hindu sebagai sebuah putaran proses cokro manggilingan. Takdir dan nasib mengikat erat jalan hidupku. Nah, di sini menariknya tautan dua kutub makna yang amat berjauhan, tradisi dan super modern. Mari kita lihat milenial yang diartikan sebagai generasi di rentang 1950 hingga 2000-an. Sering disebut dengan Gen Y, generasi yang lahir di ruang kecanggihan teknologi informasi, ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dunia komunikasi di media sosial, di teknologi digital. Namun yang perlu dicatat, milenial bukan urusan usia. Sekali lagi, milenial bukan urusan usia, tapi juga urusan jiwa. Artinya, walaupun mereka lahir sebelum era milenium, tapi kalau jiwanya cepat beradaptasi dengan teknologi dan kecanggihan digital, mereka berjiwa milenial. Mengikat erat jalan hidupku. Memaknai gabungan dua frase ini, kita harus melihat beberapa rujukan teks seperti Kala Tatwa, kemudian Kumara Tatwa, Kala Purana. Semuanya mengisahkan kelahiran Bathara Kala, putra Dewa Siwa. Singkatnya, berlika-liku mitos kelahiran sang Kala ini sampai Bathara Kala yang sakti hendak mengetahui sang ayah, yaitu Bathara Siwa, dan akan memangsa siapapun yang lahir pada Wuku Wayang. Lalu kisah Bathara Kala yang mengejar Dewa Kumara akhirnya tunduk pada kaki Kidalang yang sedang mementaskan pewayangan, di mana Kumara bersembunyi di selongsong gender wayang. Oleh karenanya, orang yang lahir di Wuku Wayang agar mendapatkan ruatan tirta dari Empu Dalang atau Empu Legar. Ritus orang yang lahir pada Wuku Wayang disebut dengan nyapuh legar, menyucikan diri dari kekotoran fisik, kemudian jiwa, kemudian juga pikiran dengan medium pagelaran wayang kulit sapu legar. Nyanyikan lagu ini, nada-nada dari dalam jiwa. Suci dari
Lalu apa maknanya? Di samping ritus sapu leger sebagai khusus penetralisir tradisi tumpak wayang, juga memberi nasihat yang sangat luwih dengan memasang potongan duri dari pandan di pariangan, kemudian juga di angkul-angkul pintu rumah masuk. Beberapa sloka suci berkenaan dengan upacara penyucian atau ruatan untuk menyadari hakikat diri yang sejati, sebagaimana yang kita dapatkan di dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 109. Abir Gatrani Sudayanti, Manah Satyana Sudayanti, Widya Tapa Butatma, Budir Jenanena Sudayanti. Bahwa tubuh ini dibersihkan dengan air, kemudian pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan disucikan dengan pengetahuan yang benar. Di era milenial, tradisi sapu leger kita terima sebagai sebuah kenyataan, dan nasihat daun pandan di apit lawang juga sebagai nasihat yang sangat arif bagi kita. Maka kuncinya akhirnya di era milenial ini, mari kita runut 4 makna pustaka suci Manawa Dharma Sastra, bahwa tubuh, jiwa, pikiran memang harus selalu bersih dan suci. Untuk mencapai jiwa yang tenang dan membersihkan tubuh, pikiran, jiwa dengan tirta dan satya, tapa brata, dan kemudian juga dengan jenana. Nada cahaya ide sang yang widih, nada cahaya ide sang yang widih. Lantunkan lagu ini, pesan suci dari sang Amani. Maka tumpak wayang milenial memberi nasihat dalam praktikal keseharian. Mari kita bersihkan pikiran dengan hal-hal kebenaran dengan dharma. Garis besarnya, yang diamanatkan agama kita adalah melaksanakan Trikaya Parisuda. Secara umum, tidak menyebarkan berita hoak, misalkan tidak memfitnah, kemudian tidak melakukan tindakan bullying di dunia maya maupun di dunia nyata, dan banyak lagi larangan-larangan agama yang harus ditaati. Sementara jiwa dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Jenana melalui jenana yadnya. Yadnya ilmu pengetahuan untuk kecerdasan, kesejahteraan bersama. Kita tahu ilmu ada untuk memudahkan kehidupan. Agama lahir untuk mengarahkan jiwa, dan seni untuk mengindahkan, mengharmoniskan kehidupan. Pengetahuan kita bersumber dari ide Sang Hyang Widi. Salah satu cara mengembalikannya adalah dengan membagikan pengetahuan itu pada sesama untuk memudahkan juga kehidupan bersama. Maka, tumpak wayang milenial sudah saatnya kita memaknai sebagai upaya menetralisir diri dengan menjaga kebersihan tubuh, kemudian pikiran, jiwa, dan kecerdasan dengan meningkatkan pengetahuan kebenaran jenana kita. Implementasinya adalah berpikir suci, berkata yang benar, dan bertindak dharma. Mana jika wajika dan karma nikah, inilah petua ajaran Weda. Berpikir, berkata, dan berbuat benar.
Berbagi jam terang hidup dharma di tanah lapang kedamaian jiwa. Menuntun langkah mulia hidup dharma menuju salian siwam sundara. Kesucian, kebenaran, keharmonisan. Agama mengajarkan kita ramah pada semua orang. Takwa menasihatkan kita berdoa untuk semua orang. Susila menganjurkan kita senyum, salam dan sapa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami hingga tayangan akhir Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga tayangan tadi mampu menjadi tontonan berisi tuntunan, sekaligus tatanan yang memberi tata cara yang bisa menginspirasi kesadaran kita menjalani kehidupan. Maaf kalau ada yang kurang berkenan, sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Salam damai Channel 3. Pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. Ucapkan panganjali pada saat pertemuan kita. Om Swastiastu, salam panganjali agama kita. Agar semuanya dalam lindungan yang widiwasa. Semoga kita semua dalam karunia yang widiwasa. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan.